أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, bersama pasangan halal kita di depan umum itu tentu membahagiakan. Ada rasa aman, ada rasa nyaman, dan juga tentu ketentraman, kedamaian kita dapatkan. Ya, hitung-hitung refreshing. Namun bagaimana kalau di depan umum kita mendemonstrasikan kemesraan dan keromantisan? Pertanyaan yang akan kita jawab dan kita cari tahu jawabannya adalah hukum mendemonstrasikan atau mengkampanyekan kemesraan atau keromantisan di depan umum. Bagaimana Islam memandangnya? Nah, kita bersama-sama diajak lebih jeli. Kita bersama-sama mesti lebih teliti. Tidak langsung menjawabnya, oh itu tidak apa-apa. Juga tidak gerusa-gerusu menjawabnya, oh ini boleh, ini dilarang, tidak. Pertama, mari kita bersama-sama simak satu riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kanatil mar'atu min bani Israila talbisul qalibaini fataqumu alaihima." Adalah kebiasaan Bani Israel, wanita Bani Israel. Dia itu menampakkan kemesraannya di depan umum dengan cara lebay, dengan cara berlebihan. Dapat kita tangkap bahwa mendemonstrasikan atau mengkampanyekan kemesraan di depan umum itu adalah gaya wanita jahiliyah. Karena memang kita tahu dibandingkan laki-laki, keinginan untuk menampakkan atau mendemonstrasikan kemesraan di muka umum itu, wanita cenderung memang lebih kuat dorongannya. Karenanya yang menjadi sorotan di sini adalah wanita Bani Israel, yang ternyata sejak dulu kaum wanita khususnya Bani Israel itu menampakkan kemesraan, bahkan sekali lagi mendemonstrasikan kemesraannya di depan umum dengan cara yang berlebihan. Kenapa disebut berlebihan? Diberi contoh, berciuman bibir di depan umum, mencium pipi di depan umum, berpelukan di depan umum. Ini berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena ini mengundang selera syahwat orang yang melihatnya. Disebut berlebihan karena ini mengganggu kenyamanan mata yang memandang. Menjadikan orang kemudian suudzon, menjadikan seseorang kemudian membincangkannya. Ya, kalau membincangkannya dengan perbincangan yang baik. Ini tentu perbincangan yang negatif, yang jatuhnya adalah kepada ghibah. Karena pada prinsipnya, mencium pipi, mencium bibir, atau berpelukan dalam durasi atau tempo yang agak lama, ini akan membangkitkan selera syahwat seseorang. Kalau pas istrinya cantik, menor, bohai begitu, orang yang melihat tentu akan dia berhalusinasi. Dia kemudian berimajinasi liar di dalam otaknya. Andaikan yang dipeluk dia adalah aku. Itu mungkin salah satu contohnya. Iya, kalau yang melihat itu masih punya pasangan halal. Nah, kalau yang melihat tidak punya pasangan halal, bagaimana coba? Beda halnya kalau mendemonstrasikan atau mengkampanyekan kemesraan di depan umum itu dilakukan biasa-biasa saja.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali berjalan bersama istri, beliau selalu menggandeng tangannya. Bergandengan begini. Atau sang istri yang menggandeng lengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Ini biasa. Membantu apa-apa yang perlu dibantu. Seperti membawa barang bawaannya. Ini wajar dan ini mesti kita demonstrasikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan dan tidak sungkan manakala salah satu seorang istri beliau itu mau naik ke kendaraan. Rupanya tidak terjangkau. Maka beliau merelakan lututnya atau pahanya menjadi pijakan agar supaya sang istri mudah naik ke atas kendaraannya. Ini sekarang bisa dipraktekkan. Istri mau keluar dari mobil seumpama dibukakan, mau masuk dibukakan. Kalau Rasulullah bukan sekedar membukakan, sekali lagi merelakan lututnya untuk jadi pijakan agar supaya sang istri mudah naik ke atas kendaraannya. Subhanallah. Dan itu semua tidak mengganggu selera syahwat, tidak membangkitkan selera syahwat. Justru banyak orang yang akan terinspirasi, khususnya kaum laki-laki. Di mana kaum laki-laki terkadang ada sedikit rasa malu membantu sang istri. Membawa barang bawaan istri kok kayaknya jadi pembantu bagi istrinya. Enggak. Membukakan pintu, apalagi menjadikan lututnya jadi pijakan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengantarkan. Ketika beliau bersama Ibunda Sofiyah berada di Masjid Nabi, lalu Ibunda Sofiyah mau pulang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebentar dulu kamu aku antar. Mengantarkan istri kemanapun, ini juga bagian daripada demonstrasi romantisme dan demonstrasi atau kampanye kemesraan di hadapan banyak orang. Dan ini adalah untuk melawan, sekali lagi, untuk melawan kampanye pasangan tidak halal yang bergandengan tangan, yang berpelukan dan sebagainya. Intinya adalah jika memamerkan atau mendemonstrasikan kemesraan di depan umum itu dilakukan oleh pasangan tidak halal, ya tidak akan menemukan hukum halal sedikit pun. Karena memang dasarnya adalah haram. Yo haram terus apapun yang dilakukan. Yang kedua, kalau dilakukan lebay, maka itu sama halnya dengan wanita-wanita Bani Israel. Lebay ukurannya adalah mengganggu ya pandangan mata, tabu mungkin, dan juga menggugah selera syahwat. Tapi kalau wajar-wajar saja sebagaimana yang dikampanyekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang mesti kita gugu dan kita tiru. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semakin cerdas bisa memilah dan memilih yang baik dan yang buruk atau bahkan yang haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.